Sobat yang sudah menyimak video panduan budidaya tanaman dari channelnya Mas Harto. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Semoga bermanfaat untuk seluruh petani Indonesia. Terus kira-kira harapannya untuk SHS ke depan? Harapannya SHS semoga makin sukses, tambah Amin. maju, Amin. dan petani-petani tambah kaya. Tambah kaya, bukan terancam kaya, tambah kaya saat ini. Terima kasih Om sudah diizinkan untuk kita mengunjungi lahan belimbing ala SHS. Semoga kemanfaatannya bukan hanya untuk Om Saleh, tapi untuk petani di seluruh Indonesia. Jangan cuma terancam kaya, tapi makin kaya gitu ya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan rekan tani sekalian dimanapun berada. Salam tani, kembali bersama saya Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Dan pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan beberapa sahabat tani yang menanyakan tentang apa saja faktor-faktor yang bisa membuat tanaman menjadi overdosis atas perlakuan teknis budidaya. Jadi kalau pertanyaan demikian, saya rasa banyak dari sahabat dan rekan tani yang sudah tahu persis apa sih faktor atau penyebab utama dari overdosis yang bisa disebabkan atas aplikasi yang kita berikan pada tanaman budidaya kita. Dan hal ini secara psikologi menurut pandangan saya memang sering terjadi karena faktor ketidakpahaman serta didukung dengan emosi kepanikan akibat dari serangan hama maupun penyakit, terutama apabila dianggap hama dan penyakit tersebut sudah begitu luar biasa yang beresiko pada kegagalan teknis budidaya. Selain itu juga ada dipengaruhi oleh faktor kebiasaan, terutama pada saat kita menanam komoditi-komoditi unggulan, sehingga kita menjadi overprotective terhadap tanaman budidaya kita. Apalagi didukung dengan kekhawatiran dan ketakutan yang menjadi momok kegagalan petani akibat trauma terhadap serangan hama maupun penyakit yang memang bisa menyebabkan kerugian yang sangat fatal, terutama bila kita anggap atau kita pandang atau kita estimasi bisa menyebabkan kegagalan panen sehingga kita tidak mendapatkan apapun dari proses budidaya tanaman kita. Karena itu faktor-faktor utama yang sangat berpengaruh dan mempercepat overdosis pada tanaman budidaya adalah teknis budidaya kita sendiri serta kebiasaan maupun pola tingkah laku kita dalam berbudidaya tanaman. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi percepatan overdosis pada tanaman budidaya kita, yang pertama sekali adalah penggunaan dosis yang berlebihan serta interval waktu yang begitu rapat. Hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan konsentrasi larutan di dalam maupun di luar tubuh tanaman, sehingga akan menyebabkan plasmolisis. Apabila terjadi ketidakseimbangan kepekatan larutan, aplikasi maupun cairan di dalam tubuh tanaman, akan berimbas pada proses plasmolisis yang diakibatkan osmosis dan difusi karena adanya perbedaan konsentrasi kekentalan antara cairan di dalam tubuh tanaman dengan di luar tubuh tanaman. Dengan dosis yang berlebihan, dipastikan cairan yang kita gunakan untuk aplikasi pestisida maupun nutrisi akan jauh lebih pekat atau lebih kental dibandingkan cairan yang ada di dalam tubuh tanaman. Kemudian, dengan interval waktu yang terlalu rapat akan mengakibatkan penimbunan larutan aplikasi baik itu pestisida maupun nutrisi di dalam tubuh tanaman, sehingga akan menutupi pori-pori atau stomata bagian-bagian tanaman yang mengakibatkan tanaman akan sulit menjalankan proses fisiologi, terutama dalam hal respirasi dan transpirasi. Faktor selanjutnya adalah cuaca, di mana apabila suhu atau cuaca yang begitu panas akan menyebabkan percepatan penguapan pada larutan semprot yang pada akhirnya akan membuat larutan tersebut lebih kental sehingga terjadi plasmolisis akibat proses osmosis dan difusi. Selain itu, bahan-bahan pestisida maupun nutrisi pupuk tadi
akan semakin menjadi lekat atau dalam bahasa Jawanya pliket ya, sebagai residu dari aplikasi penyemprotan yang kita lakukan yang melapisi semua permukaan daun tanaman, yang membuat pori-pori daun tanaman menjadi tertutup, yang pada akhirnya akan menyulitkan tanaman untuk melakukan proses fisiologi dan metabolismenya, terutama dalam hal pernapasan atau respirasi, atau menyerap udara baik oksigen maupun karbon dioksida dari udara. Selanjutnya, faktor yang bisa menyebabkan percepatan overdosis yaitu apabila kita melakukan aplikasi pestisida yang sejenis sehingga tanpa disadari kita sudah melebihkan dosis aplikasinya meski dengan merek pestisida yang berbeda. Kemudian aplikasi pestisida baik itu insektisida dan fungisida, namun apabila dalam pencampuran pestisida tersebut ada minimal 2 bahan aktif yang bersifat sistemik, maka kondisi tersebut akan semakin mempercepat overdosis pada tanaman akibat penimbunan larutan pestisida sistemik di dalam cairan tubuh tanaman itu sendiri. Faktor berikutnya yang bisa mempercepat overdosis aplikasi pestisida maupun nutrisi tanaman adalah tingkat dari kesehatan tanaman budidaya kita sendiri, di mana tanaman-tanaman yang sakit atau setengah sakit akan lebih mudah mengalami overdosis, karena sejatinya setiap aplikasi yang kita berikan ke tanaman akan direspon dengan keseimbangan dan tingkat vitalitas tanaman itu sendiri untuk bisa menyesuaikan penambahan larutan-larutan yang tidak sewajarnya ada di dalam tubuh tanaman itu sendiri yang dihasilkan dari proses fisiologi dan metabolisme tanaman. Termasuk itu adalah larutan yang kita aplikasikan baik dalam bentuk pestisida maupun nutrisi ataupun pupuk semprot, yang mana bila tanaman itu tidak sehat, maka energi untuk proses penyeimbangan kondisi tubuhnya dengan aplikasi yang kita berikan menjadi sulit, karena tanaman itu sendiri tidak punya energi atau vitalitas yang prima untuk bisa menyeimbangkan kondisi tubuhnya dengan aplikasi pestisida maupun pupuk dan nutrisi yang kita semprotkan pada tanaman. Kemudian ada faktor lain, yaitu tanaman kekurangan unsur hara. Mengingat apabila tanaman kita kekurangan unsur hara, maka vitalitas atau kondisi tubuh tanaman menjadi lemah, sehingga tanaman juga tidak mempunyai energi yang kuat dalam hal proses penyeimbangan diri terhadap larutan-larutan yang kita semprotkan atau kita aplikasikan ke tanaman. Selanjutnya, karena faktor tanaman yang kekurangan air, di mana kita pahami bahwa air merupakan suatu zat yang sangat-sangat bermanfaat dalam hal menetralisir dan menyeimbangkan konsentrasi larutan, serta bisa menjadi penawar dalam segala hal selain pada prosesnya yang menjadi media transportasi, translokasi maupun proses-proses fisiologi dan metabolisme tanaman. Karena itu dengan kekurangan air, maka tanaman apapun dan dalam kondisi bagaimanapun akan menjadi lebih rentan terhadap segala sesuatu yang menjadi pembatas tumbuh kembangnya, baik itu yang dipengaruhi oleh iklim cuaca maupun perlakuan-perlakuan teknis budidaya maupun faktor patogen hama dan penyakit. Dan yang terakhir yang perlu saya jelaskan dari faktor-faktor yang bisa membuat percepatan overdosis tanaman adalah kondisi pH tanah, di mana pH tanah selain berpengaruh pada proses serapan unsur hara, juga akan berpengaruh pada tingkatan pH cairan yang ada di dalam tubuh tanaman, sehingga dalam prosesnya apabila kita melakukan aplikasi pestisida maupun pupuk dan nutrisi akan berpengaruh besar pada proses-proses fisiologi metabolisme tanaman, khususnya dalam merespons segala aktivitas teknis budidaya yang kita lakukan, terutama sekali dalam hal aplikasi baik pestisida, pupuk maupun nutrisi tanaman.
Jadi demikianlah sahabat dan rekan tani sekalian, semoga dengan penjelasan ini dan jawaban saya bisa memberikan manfaat terbaik bagi saya pribadi maupun sahabat serta rekan tani sekalian. Saya Budi Harto dari Stabat, Langkat, Sumatera Utara. Jayalah selalu petani Indonesia dan salam tani. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama SAS, jayalah petani Indonesia.